Halo Sobat Trader, kembali bertemu dengan saya Rindu Sang, analis dari Java Global Future. Nah, Sobat Trader, kali ini kita akan membahas mengenai analisa mingguan Forex Gold dan Oil tanggal 23 sampai 27 Mei 2022. Nah, kita lihat berdasarkan data ekonomi yang akan dirilis ya, bahwa para trader dunia akan fokus kepada hari Seninnya data Jerman, Info Business Climate. Jadi kita perlu lihat mengenai pergerakan Euro USD di hari Seninnya ya. Kemudian pada hari Selasa ya, ada retail sales dari Selandia Baru ya, jam 5.45. Itu akan mempengaruhi pergerakan New Zealand dolar terhadap dolar Amerika, NZD USD ya. Lalu kita lihat pergerakan berikutnya dari Amerika Serikat di Selasa malam, itu ada New Home Sales ya. Nah, ini akan mempengaruhi dolar Amerika, pergerakan dolar Amerika terhadap berbagai mata uang lainnya. Kemudian ada Ketua The Fed Powell akan bicara mengenai kebijakan moneternya, mungkin terkait suku bunganya ya. Nah, kemudian jam 1-nya ada Presiden Bank Sentral Eropa ECB yaitu Lagarde akan berbicara hari Rabu pagi dini hari ya, membicarakan bagaimana kebijakan moneter dari Uni Eropa, apakah ya kembali naikin suku bunga mungkin ya ke depannya. Nah, kemudian ada data dari Selandia Baru kembali di hari Rabu, yaitu suku bunga Bank Sentral RBNZ, Bank Sentral Selandia Baru. Nah, ini penting sekali untuk sekitar jam 9 sampai jam 10 ini kita melihat berita ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap NZD USD ya. Kemudian ada data pertumbuhan ekonomi dari Jerman yang merupakan negara ekonomi terkuat di dunia, di Eropa ya. Itu dirilis hari Rabu. Kemudian ada data Presiden Lagarde bicara lagi jam 3-nya. Mungkin dia merespon dari data pertumbuhan ekonomi Uni Eropa dan mungkin menentukan bagaimana kebijakan moneter dari ECB ke depannya ya. Kemudian nah, ini yang penting sekali diperhatikan adalah Kuroda ya. Kita lihat di sini ya, pernyataan dari Kuroda, Gubernur BOJ. Sebagaimana kita ketahui sejak Maret yen Jepang melemah, membuat USD JPY terus mengalami kenaikan ya, dikarenakan karena kebijakannya dia tetap mempertahankan suku bunganya di tengah banyaknya bank sentral lain termasuk Amerika itu menaikkan suku bunganya ya. Kita ketahui Bank Sentral Amerika sudah menaikkan suku bunganya sebanyak 2 kali ya, tapi Jepang masih tetap. Nah, kita akan lihat kebijakan Jepang ini bagaimana, apakah dia mulai akan menaikkan suku bunganya atau tetap juga dovish ya, mempertahankan suku bunganya untuk memulihkan ekonominya pasca pandemi. Nah, kita lihat kemudian data berikutnya adalah data barang-barang tahan lama yang inti dari Amerika Serikat ya. Itu di hari Rabu malam 19.30. Kemudian kita lihat juga mengenai crude oil stock dari Amerika Serikat. Pada hari Kamisnya kita bisa lihat data berikutnya yang penting sekali kita perhatikan adalah data Kanada, retail sales dari Kanada ya, dan juga core retail sales-nya. Nah, yang paling penting adalah ini GDP yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari Amerika.
ini sudah mulai masuk 1,4%. Apakah Amerika ini akan mendekati resesinya ya? Sebagaimana kita ketahui, untuk mencegah terjadinya resesi karena inflasi yang terlalu tinggi ya, Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya sudah 2 kali, dan rencananya dalam tahun ini akan melakukan sebanyak 6 kali ya. Berikutnya nanti di bulan Juni. Nah, kemudian di hari Kamis juga ada pending home sales ya. Ini perlu diperhatikan juga, tapi lebih sih perhatian para investor akan tertuju ke GDP tadi ya. Nah, untuk hari Jumatnya ya, kita bisa lihat data-data inflasi dari Jepang. Itu Jumat pagi di atas jam 6. Kemudian 8.30 ada retail sales dari Aussie USD. Kemudian berita berikutnya yang perlu kita perhatikan ya hanya sampai di retail sales tersebut. Nah, bagaimana mengenai pergerakan berikutnya dari pergerakan mata uang di tanggal 23 sampai 27 Mei, kita akan lihat di MetaTrader dolar indeks diprediksi akan melemah menuju level 101.00 hingga 99.66 jika dolar indeks mampu melewati level 102.30. Tapi jika tidak mampu melewati level 102.30, maka dolar indeks akan berbalik naik kembali menuju level 103.20 hingga level 103.81. Untuk gold diprediksi masih mencoba naik menuju resistennya di level 1877 sampai 1906. Tapi jika tidak mampu melewati 1877, terutama juga melewati trendline resisten ini, maka gold diprediksi akan cenderung turun menuju 1832, dan jika mampu melewati 1830, maka dia akan langsung meneruskan tren turunnya menuju ke level 1758. Untuk USD oil, kita lihat pergerakannya. Diprediksi oil masih berusaha untuk mencapai resisten terkuatnya. Dilihat dari 3 candle ini sulit menembus ya di level 115.14. Tapi jika mampu melewati level 115.14, maka USD oil akan terus naik menuju level 12941.41. Nah, kemungkinan naik ini masih bisa terjadi karena masih adanya perang di Ukraina dan Rusia. Tapi jika tidak mampu melewati area level 111.00 hingga 115.15 ini, maka USD oil, minyak mentah ini akan kembali turun ya, akan berbalik turun menuju level 103.02 hingga level 93.00. Untuk euro USD diprediksi akan cenderung koreksi terlebih dahulu ke level 1.0457, dan jika tidak mampu melewati support tersebut, maka euro USD diprediksi akan berbalik naik ke level 1.0642, dan jika mampu melewati resisten kuat ini, bahkan melewati level 1.0650, maka euro USD akan meneruskan kenaikannya ke level 1.0798. Untuk GBP USD diprediksi akan meneruskan kenaikannya menuju resisten kuat di level 1.2627, dan jika tidak mampu melewati level 1.2627 atau 1.2630, maka
GBP USD akan berbalik turun ke level 1.2409. Tapi jika mampu melewati level 1.2630, maka GBP USD akan meneruskan kenaikannya ke level 1.2828 hingga level 1.3133. Untuk USD JPY diprediksi akan mencoba meneruskan kenaikannya menuju ke level 128.75, dan jika tidak mampu melewati level 12875, maka sesuai dengan trendline resisten ini akan berbalik kembali turun menuju level 127.02, dan jika mampu melewati support kuat ini, maka Euro USD JPY ini akan terus turun menuju level 125.06. Tapi jika mampu melewati level 128.75, maka USD JPY akan meneruskan kenaikannya kembali ke level 129.77. Untuk Aussie USD diprediksi akan terus naik menuju level 0.7161 hingga level 0.7265 sebagai resisten kuatnya yang sulit ditembus. Kemungkinan koreksi turun adalah sebatas level di dalam area 0.6950 hingga 0.7040. Tapi jika kenaikan dari Aussie USD ini mampu melewati level 0.7270, maka Aussie USD diprediksi akan meneruskan kenaikannya ke level 0.7530. Untuk NZD USD diprediksi akan meneruskan kenaikannya menuju 0.6532 hingga level 0.6720 sampai 0.6760. Kemungkinan koreksi yang dapat terjadi, koreksi turun, adalah sebatas level 0.6210. Untuk GBP JPY diprediksi akan terus mencoba kenaikannya menuju level 161.91. Tapi apabila tidak mampu mencapai level 161.91 oleh karena adanya resisten trendline ini, ya, maka diprediksi GBP JPY akan berbalik turun menuju area level 158.07 hingga level 159.00. Dan jika mampu melewati level 158.00, maka GBP JPY akan terus turun ke level 155.45. Untuk Euro JPY diprediksi akan mencoba meneruskan kenaikannya menuju level 137.43. Tapi jika tidak mampu mencapai level tersebut oleh karena adanya resisten trendline ini, maka Euro JPY akan berbalik kembali menuju area di level 13397 hingga level 132.60. Dan jika mampu melewati level 132.60, maka Euro JPY diprediksi akan meneruskan penurunannya ke level 127.40. Untuk USD CAD diprediksi akan berbalik turun, akan meneruskan turunnya ke level 1.2647. Tapi jika tidak mampu mencapai level 126.47 dan berbalik menembus level 1.2896, maka di atas level 1.2900 ini harga dari USD CAD akan terus naik ke level 1.3077. Nah, demikian sobat trader pergerakan mingguan dari forex, gold dan oil tanggal 23 sampai 27 Mei 2022. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.